Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fulgentiana Agatha Uwa. Di sini akan mempresentasikan materi tentang replikasi DNA dan RNA. Yang berikutnya replikasi DNA. Nah, DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Nah, DNA juga penting dalam hal hereditas, di mana materi hereditas di dalam sel dan dalam bentuk urutan kode dari amina heterosiklit. Manusia biasanya memiliki 46 untaian DNA. Mereka dikenal sebagai kromosom. Kromosom adalah struktur yang tersusun dari DNA dan molekul lain yang menjadi tempat tersimpannya materi genetik. Selain itu, kromosom juga merupakan pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, kromosom ini terdiri dari DNA, RNA atau asam ribonukleot, dan protein. Nah, tugas utamanya DNA yaitu membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Nah, pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam replikasi DNA. Yang pertama ada inisiasi. Nah, pada pelepasan untaian DNA, replikasi DNA dimulai pada lokasi yang spesifik yang disebut sebagai asal replikasi, di mana dia memiliki urutan tertentu yang biasa kita kenali oleh protein yang disebut dengan inisiator DNA. Nah, mereka mengikat molekul DNA di tempat asal sehingga mengendur untuk perangkitan protein yang lain dan enzim yang penting pada replikasi DNA-nya. Yang kedua ada sintesis primer. Nah, untuk komplementer DNA yang menggunakan untaian yang ada sebagai template yang dibawa oleh enzim yang dikenal sebagai DNA polimerase. Namun, DNA polimerase tidak dapat mulai sintesis DNA secara independen dan membutuhkan 3 aksen gugus hidroksil untuk memulai penambahan nukleotida komplementer. Yang ketiga ada sintesis leading start. Nah, DNA polimerase dapat menambahkan nukleotida baru hanya untuk 3 aksen dari untaian yang ada, dan karenanya dapat mensintesis DNA dalam arah 5 aksen ke 3 aksen saja. Tapi untuk untaian DNA yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan karenanya sintesis DNA ini pada satu untaian dapat terjadi secara terus-menerus. Hal ini dikenal sebagai untaian pengawal atau leading star. Yang berikut ada struktur DNA. Yang pertama ada gugus fosfat. Nah, hubungan antara atom karbon pada posisi 3 aksen dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 aksen dari atom yang lain. Yang berikut ada gula deoksiribosa. Nah, gula deoksiribosa ini adalah pentosa monosakarida atau gula sederhana dengan rumus molekulnya itu C5H10O4. Nah, di mana di dalam DNA ini deoksiribosa ada sebagai cincin yang beranggota 5. Sehingga deoksiribosa ini memiliki 5 karbon, yaitu ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Nah, gula tersebut melekat pada fosfat dan 1 dari basa nitrogen. Yang berikutnya ada basa nitrogen atau nukleobasa. Nah, pada DNA, nukleobasa yang ditemukan itu adalah adenin, guanina, sitosina, dan timina. Yang berikut enzim pada replikasi DNA. Yang pertama ada DNA girase. Nah, enzim DNA girase ini membuat potongan dalam struktur heliks ganda DNA dan memisahkan masing-masing pihak. Yang kedua ada helikase. Nah, enzim ini mengurai molekul DNA untai ganda. Yang ketiga ada strand tunggal binding protein. Nah, ini merupakan protein yang kecil yang mengikat sementara untuk setiap sisi untai untuk menjaga mereka terpisah satu sama lain. Yang berikutnya ada DNA polimerase. Nah, kompleks enzim ini berjalan ke untaian DNA untuk menambahkan basa nukleotida ke setiap helai. Nah, nukleotida ini ditambahkan untuk melengkapi nukleotida yang terdapat pada untaian yang ada. Yang berikut ada DNA polimerase juga dapat mengkoreksi DNA yang baru. Yang berikutnya ada DNA ligase. Nah, enzim DNA ligase ini menutup fragmen yang menjadi untaian yang kontinu.
Yang berikutnya ada DNA polimerase. Nah, enzim ini sangat penting dalam replikasi DNA maupun dalam reparasi DNA. Nah, DNA polimerase ini merupakan suatu enzim yang dapat mengkatalisis suatu reaksi polimerisasi deoksiribonukleotida menjadi untayan DNA. Yang berikutnya RNA. RNA itu merupakan singkatan dari ribonukleat acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Nah, dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis untuk berbagai macam. Yang berikutnya ada sifat penting dalam RNA. Yang pertama ada rantai tunggal, polaritasnya positif, segmennya tunggal. Nah, replikasi RNA ini melalui pembentukan RNA yang komplementer yang bertindak sebagai cetakan sintesis RNA genom. Dan kalau virionnya itu tuh tak berselubung, bentuknya eksohedral dan tersusun atas 4 jenis protein utama. Sedangkan pembentuk RNA itu yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin itu merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Nah, gula pentosa penyusun nukleotida ini memiliki bentuk yang furanosa. Yang berikut ada tipe RNA. Yang pertama RNA duta atau mRNA. Dia ini disintesis dengan RNA polimerase 1 yang memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Yang kedua ada RNA ribosomal atau rRNA. Dia ini disintesis dengan RNA polimerase 2 yang memiliki struktur yang panjang dan stabil yang disebut dengan RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom yang bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Yang ketiga ada RNA transfer atau tRNA. Dia ini disintesis dengan RNA polimerase 3 yang memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan dengan mRNA dan rRNA. Nah, tRNA ini terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. Yang berikut ada 3 proses utama pada DNA dan RNA. Yang pertama replikasi. Nah, ini menyangkut dengan perangkaian secara linear satuan-satuan monomer DNA untuk membentuk replikat yang tepat dari rangkaian struktur DNA yang lama. Nah, proses ini memungkinkan pembentukan 2 molekul anak DNA selama pembelahan sel. Yang berikutnya ada transkripsi. Dia itu menyangkut dengan perangkaian secara linear satu satuan monomer RNA atau ribonukleotida dengan menggunakan suatu bagian kas yang kecil atau gene dari untaian DNA sebagai model. Nah, molekul RNA ini tidak saja menyediakan cetakan kerja bagi biosintesis protein, tetapi juga bekerja sebagai pembawa istimewa untuk asam amino dan juga dapat memperlengkapi sebagai tempat tautan di mana sintesis protein itu akan berlangsung. Yang ketiga ada translasi, yaitu meliputi perangkaian secara linear monomer asam amino dengan menggunakan satu jenis kas RNA sebagai cetakan dan jenis kas RNA lain sebagai pembawa dan pengubah asam amino. Nah, ini sesuai dengan proses yang sesungguhnya dalam sintesis protein. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Terima kasih.